Siapa yang menciptakan seluruh alam semesta? Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan kita. Jadi, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Apakah kekuasaan Tuhan kita meliputi setiap tempat di alam semesta? Kekuasaan Tuhan. Kekuasaan misterius dan kekuatan besar mencapai setiap sudut alam semesta. Setiap tempat. Seperti kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bukankah? Tidakkah kalian tahu bahwa aku memenuhi seluruh alam semesta dan bumi? Artinya, kekuasaan dan kekuatan Tuhan memenuhi segala sesuatu di seluruh alam semesta. Besar, seperti alam semesta. Serta bahkan sel-sel kecil dalam tubuh manusia pun berada di bawah kekuasaan Tuhan. Yaitu sebuah sel yang sangat kecil. Kapan sel kecil ini akan mati? Kapan sel itu akan lahir? Semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, seluruh alam semesta beserta isinya, selalu besar tanpa batas, tak terbatas. Jadi, kapan alam semesta dibentuk? Kapan ia akan melemah dan dihancurkan? Semua itu berada dalam ketetapan Tuhan. Ditakdirkan, artinya, setiap makhluk ciptaan, segala sesuatu yang diciptakan, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Tuhan. Dalam Alkitab yang pertama, kalimat pertama berkata, pada mulanya, Tuhan menciptakan alam semesta dan bumi. Jadi, alam dan segala sesuatu di bumi diciptakan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu, ketika 24 orang tua memuji Tuhan. Tuhan kita, Yehova, Engkau layak menerima kemuliaan, pujian, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Engkau menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena kehendak-Mu. Hanya karena itu, tidak ada satupun ciptaan di alam semesta yang lepas dari kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu, semua yang ada, tidak bisa lepas dari kekuasaan Tuhan. Apa yang ditakdirkan Tuhan? Semua ciptaan harus taat pada kehendak Tuhan. Sesuai dengan ayat dalam Mazmur. Dunia diciptakan oleh firman Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang terbentuk oleh napasnya. Ia berkata, jadilah, maka jadilah. Karena itu, tidak ada satupun yang bisa lepas dari kekuasaan Tuhan. Jadi, jika demikian, kita, manusia, jika ingin melakukan sesuatu, agar hal itu berhasil, harus lewat persetujuan siapa? Yaitu melalui persetujuan Tuhan yang agung. Mari kita ambil contoh. Ada seorang saudari di samping. Saudari dan saudara diminta untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Misalnya, saudari, kita ini anak-anak. Kemudian, ada seorang ayah, kita hendak melakukan sesuatu yang baik. Jika tidak melalui persetujuan ayah, menurutmu, apakah itu akan berhasil? Tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kita masih anak-anak, memang anak-anak. Karena jika bapak kita tidak setuju, tetapi kita berkata, hei, kita mau melakukan hal ini. Namun, jika kita melampaui, Tuhan melampaui pendapat bapak kita. Lalu ayah berkata, hei, anak ini tidak menghormati aku, maka aku akan menghancurkannya. Dia melampaui kekuasaanku. Jadi, soal alam semesta, apakah kita yang memutuskan atau Tuhan yang memutuskan? Diputuskan oleh Tuhan. Ya, diputuskan oleh Tuhan. Jika alam semesta dan segala isinya diputuskan oleh kita tidak perlu meminta kepada Tuhan, dan tidak perlu memohon kepada Bapa Surgawi. Seperti, wah, Bapa, memohon agar hal ini terlaksana. Jadi, kita tak perlu mohon ke Bapa. Tetapi alam semesta merupakan milik Tuhan, yang menjangkau setiap sudut alam semesta, menembus sel-sel manusia, bahkan detak jantung kita. Tuhan mengetahuinya, dan juga apa yang ada dalam hati. Semua Dia ketahui. Lalu apa yang bisa lepas dari kuasa Tuhan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, harus lewat persetujuan Tuhan. Maka sampai Tuhan menganggap baik, hal itu boleh dilakukan. Maka hal itu akan berhasil. Jika kita melewati Tuhan, tidak melalui Dia, lalu kita berkata, kita mau membangun sebuah negara. Baik, Tuhan tidak setuju. Lalu kita manusia membangunnya, menggunakan banyak tenaga dan sumber, mengorbankan banyak nyawa. Namun Tuhan tidak menentukan untuk membangunnya. Tapi kita tetap membangun. Mungkin berhasil dibangun. Namun cepat atau lambat Tuhan akan merobohkannya. Segala yang dibangun manusia oleh Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun, maka Tuhan akan merobohkannya. Jika bukan Tuhan yang menanam, bukan tanaman dari Bapa Surgawi, melainkan manusia yang menanam, Tuhan akan mencabutnya. Kecuali ditanam langsung oleh Tuhan, maka hal itu akan berhasil. Jika negara itu dibangun oleh Tuhan, seperti Israel rohani, Tuhan berjanji, Israel adalah negara yang dibangun oleh Tuhan. Dan mengatakan negara yang dibangun Tuhan tidak bisa diruntuhkan. Jadi jika Tuhan menentukan, hal itu pasti terwujud, supaya semua anak-anak kami tahu bahwa segalanya dipegang oleh Tuhan. Amin.